Shalom, selamat pagi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kanon perjanjian baru. Yang pertama, pengertian kanon. Tujuan penulisan kitab-kitab perjanjian baru telah tercapai kira-kira pada akhir abad pertama. Ada kemungkinan bahwa seluruh kitab-kitab perjanjian baru dikenal atau dibaca oleh orang-orang Kristen, bahkan mungkin oleh jemaat mula-mula. Sementara kitab-kitab tersebut mulai diedarkan kepada seluruh jemaat yang tersebar luas di Yerusalem, daerah sekitar bahkan ke Roma, muncul kitab-kitab apokrifa. Apokrifa adalah Injil lain atau tulisan lain yang bertujuan memberikan data-data tentang kehidupan Tuhan Yesus yang tidak terekam oleh keempat Injil. Kitab-kitab apokrifa ditulis setelah keempat Injil, namun diragukan kebenarannya karena banyak terdapat dongeng atau hayalan. Dengan demikian, akan muncul pertanyaan di dalam pikiran kita. 1. Kriteria apakah yang dapat dipakai untuk menentukan kitab Injil yang asli atau kitab-kitab yang beredar saat ini dengan kitab-kitab apokrifa? 2. Mengapa sebagian kitab diterima sedangkan kitab-kitab yang lainnya ditolak atau disebut apokrif? 3. Berdasarkan prinsip apa keempat Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, dan Wahyu diterima sebagai perjanjian baru sedangkan kitab-kitab lainnya yang hampir sezaman tidak diterima? Kriteria penyusunan dan pengilhaman bahan adalah melalui proses kanonisasi Alkitab. Kanon berasal dari bahasa Yunani yang artinya sebatang ilalang, tongkat, balok kayu yang berfungsi sebagai alat pengukur. Kemudian kata ini dipahami sebagai suatu standar. Dilihat dari tata bahasanya, berarti suatu aturan atau prosedur. Dilihat dari kronologinya, berarti sebuah daftar waktu. Dilihat dari sastranya, berarti sejumlah karangan yang secara sah dinyatakan sebagai hasil karya seorang pengarang. Kanon sastra penting, artinya karena pikiran atau ide seorang pengarang dapat dikenal melalui tulisan atau karyanya yang asli. Karangan palsu yang terselip di antaranya dapat menjadi ancaman yang akan membelokkan, mengaburkan, mengacaukan prinsip-prinsip yang hendak disampaikan oleh penulis. Untuk menyusun kanon perjanjian baru, maka unsur keaslian pikiran penulis sangat diperhatikan untuk menentukan standar hidup dan iman Kristen yang pasti. Kriteria kanonisasi Alkitab. 1. Ilham. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah disebut firman Allah. Kitab suci adalah firman Allah yang tertulis dan memiliki otoritas. Terdapat dalam 2 Timotius pasal 3, 16, 17. Dengan demikian, segala tulisan yang diilhamkan tidak diilhamkan Allah, bukan firman Allah. Cara untuk mengetahui bahwa tulisan di dalam perjanjian baru diilhamkan oleh Allah dapat dilihat dari isinya, pengaruh moralnya, kesaksian gereja mula-mula. Ketiga hal ini dapat mengarah kepada satu pokok pikiran yang sama, yaitu Yesus. Injil berisi tentang riwayat hidup dan pelayanan Yesus. Kisah Para Rasul adalah pengaruh dari pelayanan Yesus di dalam diri murid-murid dan orang-orang yang menerima Injil. Surat-surat Paulus dan surat kiriman lainnya berisi ajaran teologis dan praktis yang bersumber pada penghayatan diri Yesus, dan Wahyu menubuatkan hubungan Yesus dengan masa depan. 2. Kesaksian internal. Penulis perjanjian baru seringkali menekankan bahwa apa yang ditulisnya adalah firman Allah. Terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15, 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 25. Penulis perjanjian baru juga sering mengutip perjanjian lama yang diakui sebagai firman Allah. Penulis perjanjian baru mengakui bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Terdapat dalam Galatia pasal 1
sehingga berita yang disampaikan dapat diterima sebagai firman Allah oleh pendengarnya, terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Bahkan penulis mengatakan dengan tegas, terkutuklah Injil yang tidak sesuai dengan firman Allah, terdapat dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9 dan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 14. Surat Paulus segera dapat diterima dan diakui oleh gereja. Ini merupakan awal dari gerakan munculnya suatu kanon. Ketika surat-surat tersebut mulai disejajarkan dengan surat-surat lainnya, terdapat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16. Yang ketiga, kesaksian eksternal. Perbedaan kitab-kitab yang kanonik dan non-kanonik adalah hasil dari kesadaran rohani yang terus berkembang. Karena pada awalnya gereja tidak menentukan kanon, tetapi mereka mengenali kanon. Kesaksian terhadap keberadaan kanon Perjanjian Baru ada 3 hal, yaitu kesaksian tidak resmi. Beberapa penulis Perjanjian Baru pernah mengutip baik secara langsung atau tidak langsung beberapa bagian kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya. Kutipan-kutipan itu justru telah menjadi bukti nyata akan keberadaan dan kuasa dari kitab-kitab tersebut. Contoh orang-orang atau bapak-bapak gereja yang pernah mengutip Perjanjian Baru. Yang pertama, Klemes, doktrin tertua yang ditemukan kira-kira tahun 95 Masehi. Codex Alexandrianus, ditulis di kota Roma, dialamatkan kepada gereja Korintus. Kitab yang dikutipnya diambil dari Ibrani, 1 Korintus, Roma, dan Matius. Yang kedua, Ignatius dari Syria pada tahun 116 Masehi. Ia menyatakan mengenal semua surat Paulus dan mengutip Matius. Dalam pernyataan isinya, ia mengatakan selain kitab-kitab Perjanjian Lama, firman Allah, yaitu Perjanjian Baru memiliki kuasa. Yang ketiga, Justinus Martir, tahun 100 sampai 165 Masehi. Berasal dari Yunani Syria, seorang bekas ahli filsafat menyinggung akan adanya keempat Injil, KPR, dan beberapa surat Paulus. Ia mengatakan bahwa kenangan para rasul yang disebut Injil dibaca setiap hari Minggu di dalam kebaktian di gereja bersama-sama kitab Perjanjian Lama. Berdasarkan pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa selain Perjanjian Lama, ada norma baru yang mulai muncul, yaitu kanon Perjanjian Baru dalam bentuk pembacaan kitab suci dalam gereja mula-mula. Dan yang keempat, Irenaeus, hingga mencapai puncaknya tahun 170 Masehi. Telah dicapai suatu kesepakatan yang bulat bahwa kitab-kitab suci Perjanjian Baru memiliki kuasa. Tetapi daftar ini tidak resmi atau tidak mutlak kebenarannya, karena dalam penyusunannya seringkali lebih dipengaruhi oleh selera atau pandangan pribadi, kebiasaan umum, standar atau kanon wilayah setempat, gereja atau pandangan perseorangan. Contohnya, kanon pertama yang secara sadar dianut banyak pengikutnya, kanon Marcion pada tahun 140 Masehi. Marcion adalah anak seorang uskup di Sinope di daerah Pontus. Dia seorang yang anti-Yahudi. Ia berusaha menanggalkan seluruh kitab Perjanjian Lama yang dianggapnya memiliki pengaruh Yahudi yang sangat kental dan menetapkan suatu kanon Perjanjian Baru yang benar-benar bersih dari pengaruh Yahudi. Ia menetapkan Injil Lukas sebagai Injil atau dasar pengajarannya, walaupun ia tetap menolak 2 pasal pertama dan Injil Lukas yang membahas tentang anak darah yang akan melahirkan Mesias memakai 10 surat Paulus, Galatia, 1 dan 2 Korintus, 1 dan 2 Tesalonika, Efesus, Kolose, Filipi, Filemon. Tidak menolak surat-surat pengembalaan dan kitab Ibrani. Kanon Marcion ini kemudian menimbulkan reaksi yang hebat dan di dalam gereja, karena itu telah menolak keabsahan kitab-kitab tertentu. Sedangkan kitab-kitab lain yang ditolaknya
telah dianggap sebagai kitab yang memiliki kuasa pada zamannya. Hal ini menyebabkan ajaran-ajaran sesat melancarkan serangannya terhadap kanon Perjanjian Baru. Irenaeus dan Tertullianus menulis 5 kitab untuk menyanggah pandangan Marcion. Penolakan bapak-bapak gereja terhadap pandangan Marcion ini adalah Marcion dianggap sewenang-wenang karena buku-buku yang diakuinya pasti merupakan kitab-kitab yang telah diterima keotentikannya. Buku-buku yang ditolaknya telah diterima sebagai kanonik oleh masyarakat luas. 3. Konsili. Pembicaraan resmi tentang kanon oleh utusan gereja dalam suatu dewan resmi atau konsili terjadi pada akhir abad keempat. Konsili 1 sampai Konsili Laodikia tahun 363 bukan merupakan sidang atau kongres gereja-gereja yang lengkap karena hanya diwakili oleh sebagian besar wilayah Frigia. Isi ketetapan ke-59 di konsili ini adalah kitab-kitab kanonik Perjanjian Baru saja yang boleh dibacakan dalam kebaktian-kebaktian di gereja. Isi ketetapan ke-60 berisi daftar kanon Perjanjian Baru yang pasti. Matius sampai dengan Wahyu. Konsili 3 sampai Konsili Kartago tahun 397 dan Konsili 4 sampai Konsili Hippo tahun 419 memutuskan hal yang sama dengan Konsili Laodikia, yaitu menetapkan daftar ke-27 kitab Perjanjian Baru. Ya, pada pembahasan ini saya mengambil suatu kesimpulan bahwa kanon Perjanjian Baru yang sekarang ini merupakan hasil dari suatu kumpulan tradisi lisan dan tulisan serta berdasarkan pertimbangan yang luas dan mendapatkan pengakuan gereja karena keaslian dan daya gerak yang menyertainya. 2 faktor penting yang menjadi penentu atau standar pemilihan kanon Perjanjian Baru adalah 1. Dikarang oleh sekelompok rasul. 2. Isi karangan ditujukan kepada gereja dan merupakan satu kesatuan. Berdasarkan pengamatan, ada 3 tahap pembentukan kanon Perjanjian Baru, yaitu 1. Tulisan-tulisan pengarang kitab Perjanjian Baru yang dikutip secara tersendiri oleh para pengarang atau bapak-bapak gereja dimaksudkan untuk menitik beratkan nilai kesaksian mereka. 2. Usaha bapak-bapak gereja Irenaeus dan Origenes terlibat dalam perdebatan semata-mata adalah untuk membela kebenaran atau keabsahan Injil itu sendiri dan bukan untuk memperoleh dukungan gereja tertentu. 3. Keputusan untuk melakukan konsili berdasarkan pertimbangan atau pandangan pemimpin sebelumnya dan menetapkan suatu pemisahan resmi antara tulisan kanonika dari apokrifa. Kanon Perjanjian Baru tidak dibuat berdasarkan penilaian yang sewenang-wenang atau dihasilkan oleh sebuah konsili, melainkan bukti nyata dari adanya unsur keharmonisan dan ilham Roh Kudus. Baik, demikian pembahasan singkat dari saya tentang kanon Perjanjian Baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. 我相信你是上帝，将